Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andri, kelas 8D SMP Pangudi Luhur, Jakarta. Untuk memenuhi tugas proyek kolaborasi mata pelajaran IPS, Pendidikan Pancasila, Informatika, dan Agama, saya akan melakukan wawancara bersama Pak De Harefa. Sebelum memulai wawancara, Pak De Harefa tolong memperkenalkan diri dan tugasnya apa dalam gereja. Perkenalkan, nama saya Sofi Al-Harefa sebagai penatua di gereja GPIB Gideon yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab memimpin ibadah, memberikan khotbah dan memberikan pelayanan spiritual kepada jemaat, dan yang kedua adalah sebagai pembina katekisasi remaja reguler di gereja GPIB Gideon. Pertanyaan pertama, di era digital ini, inovasi teknologi apa yang sudah diadopsi oleh tempat ibadah ini? Kami gereja GPIB Gideon di era digital ini, gereja kami sudah memanfaatkan teknologi seperti live streaming, ibadah melalui YouTube atau media sosial, penggunaan proyektor untuk menampilkan lirik lagu dan liturgi, serta penyebaran informasi kegiatan gereja melalui WhatsApp dan media sosial Instagram. Hal ini juga membuat jemaat tetap terhubung dengan pelayanan ibadah hari Minggu meskipun tidak hadir secara langsung. Soal kedua, bagaimana tempat ibadah ini mengintegrasikan adat atau tradisi budaya lokal dalam kegiatan keagamaan sehari-hari? Tempat ibadah kami mengintegrasikan adat dan budaya lokal dengan melibatkan unsur budaya dalam kegiatan gereja. Misalnya melalui sesekali kami melakukan penggunaan bahasa daerah, musik, alat musik tradisional, serta nilai-nilai budaya seperti kebersamaan dan gotong royong dalam hidup berjemaat. Selain itu, setiap minggu kelima dalam satu bulan kami juga mengadakan ibadah sholat budaya, di mana jemaat dapat mengenakan pakaian adat budaya dan menampilkan unsur budaya lokal dalam ibadah, sehingga iman dan budaya dalam berjalan bersama secara harmonis. Pertanyaan ketiga, bagaimana Pak De memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menggerus kekhusyukan atau nilai-nilai tradisi lokal yang sudah ada? Ya, kami memastikan bahwa teknologi hanya digunakan sebagai sarana pendukung pelayanan, bukan menggantikan makna ibadah itu sendiri. Misalnya teknologi dipakai untuk menampilkan liturgi, menyiarkan ibadah, dan menyampaikan informasi kepada jemaat. Namun dalam pelaksanaannya, kami tetap menjaga suasana ibadah yang khusus dan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional lokal setempat. Dengan begitu, teknologi membantu pelayanan tanpa menghilangkan nilai iman dan budaya yang sudah ada. Pertanyaan keempat, apa pesan atau arahan yang sering diberikan kepada jemaat atau umat mengenai cara berkomunikasi yang santun dan bijak di media sosial? Saya pakai istilah, kalau mulutmu adalah harimaumu, sekarang di media sosial jarimu adalah harimaumu. Pesan yang sering kami sampaikan kepada jemaat adalah agar menggunakan media sosial dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jemaat diingatkan untuk selalu berkomunikasi dengan santun, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu itu benar, serta tidak menulis hal-hal yang dapat menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Kami juga mengajak jemaat untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan hal-hal yang baik, membangun dan mencerminkan nilai kasih dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kelima, bagaimana tempat ibadah ini membangun dialog atau kerjasama dengan komunitas agama lain di lingkungan sekitar? Tempat ibadah kami membangun dialog dan kerjasama dengan komunitas agama lain melalui sikap saling menghormati dan saling menghargai dan membangun komunikasi yang baik. Misalnya, dengan terlibat dalam kegiatan sosial bersama di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan saat perayaan hari raya besar keagamaan, seperti dalam bulan Ramadan ini kita melakukan bagi-bagi takjil serta saling mendukung dalam kegiatan kemasyarakatan. Dengan cara ini
kami berusaha membangun hubungan yang harmonis dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Pertanyaan ke-6. Bisa ceritakan momen di mana tempat ibadah ini terlibat dalam menjaga kerukunan saat terjadi gesekan isu agama di ranah publik atau digital? Ya. Menjaga kerukunan itu sangat penting. Salah satu contoh ketika pernah muncul isu sensitif tentang agama di media sosial yang sempat menimbulkan perdebatan di masyarakat. Pada saat itu, gereja melalui majelis jemaat mengingatkan jemaat untuk tidak mudah terpancing emosi, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Kami juga mendorong jemaat untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan tokoh agama lain, sehingga suasana tetap kondusif dan kerukunan di lingkungan tetap terjaga. Pertanyaan ke-7. Bagaimana cara tempat ibadah ini menanamkan nilai kejujuran, terutama dalam konteks pengelolaan dana sosial atau tanggung jawab profesional jemaat atau umat di luar sana? Kita memiliki sistem dalam pengawasan, kalau kita pakai istilah itu sentralisasi keuangan, sentralisasi informasi. Kami menanamkan nilai kejujuran dengan membiasakan sikap transparan dalam pengelolaan dana gereja, misalnya dengan membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada jemaat secara berkala dan terbuka. Selain itu, melalui khotbah ataupun melalui juga pembinaan dalam persekutuan gereja, jemaat juga diingatkan bahwa nilai kejujuran tidak hanya berlaku di gereja, tetapi juga di dalam pekerjaan, di dalam ruang lingkup usaha, dan bertanggung jawab di masyarakat. Jadi, yang ditekankan bukan hanya ajaran, tetapi juga praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ke-8. Langkah konkret apa yang dilakukan pengurus untuk menunjukkan integritas dalam pengelolaan internal tempat ibadah ini? Ya, itu ada kaitannya juga dengan sistem. Dan ada beberapa langkah konkret yang dilakukan adalah membuat pencatatan keuangan yang rapi, melakukan laporan keuangan secara berkala kepada jemaat, kita melakukan setiap hari Minggu dan kita wartakan di pada minggu, serta memastikan setiap penggunaan dana itu disepakati bersama dengan rapat majelis jemaat dan diputuskan bersama-sama dengan majelis jemaat. Selain itu, keputusan pelayanan juga diambil secara bersama-sama dan terbuka, sehingga ada saling mengawasi dan saling menjaga kepercayaan jemaat. Pertanyaan ke-10. Dalam menghadapi tren global yang mungkin bertentangan dengan prinsip agama, bagaimana strategi tempat ibadah ini agar jemaat atau umat tetap teguh pada pendiriannya tanpa menjadi eksklusif atau menutup diri? Di dalam bergereja, menutup diri itu tidak dibenarkan. Strategi yang dilakukan dalam berjemaat yang kami terapkan selama ini untuk berjemaat dan bergereja, memberikan pengajaran-pengajaran iman yang kuat melalui khotbah, yang melalui pembinaan dan persekutuan jemaat, sehingga jemaat memahami nilai-nilai iman yang mereka pegang. Pada saat yang sama juga, jemaat diajarkan untuk tetap terbuka, menghargai perbedaan, dan membangun dialog yang baik dengan orang lain. Dengan begitu, jemaat tetap teguh pada prinsip iman, tetapi tidak menjadi eksklusif atau tidak menutup diri, karena itu tidak dibenarkan untuk berjemaat atau bermasyarakat. Nanti dapat melihat ruang multimedia yang ada di dalam gereja ini. Oh, boleh nanti kita lihat sama-sama, saya ajak. Boleh. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berwawancara bersama Andi. Oke, sukses Andri. Tuhan berkati. Dan Ini Andri ruang multimedia. Kita boleh lihat ke dalam. Nah, ini perangkat teknologi yang kita pakai di dalam menunjang ibadah hari Minggu. Nah, ini untuk CCTV-nya, dan ini untuk live streaming, dan ini untuk pembuatan PowerPoint buat anak-anak multimedia.
Nah, kalau ruang sound system ini terpisah, kita ada di ruang sebelah. Boleh saya ajak ke sana? Ini ruang sound system yang mengatur suara dalam ibadah, mic itu semua perangkatnya pengaturan dari sini. Dan inilah perangkat teknologi yang kita pakai untuk penunjang ibadah. Makasih ya sudah berkunjung di gereja GPIB Gibeon. Terima kasih Pak D. Demikian wawancara saya bersama Pak D. Hanespa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.